Di saat kita dalam kandungan dalam kandungan kan sudah menjadi seorang bayi ataupun sudah terkumpul daripada daging dan juga darah sudah menjadikan ada ditakdirkan sesuatu di sana. Ada seperti kaya, miskin ataupun lain sebagainya lah ini apakah bisa diubah atau memang langsung seperti dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala? Baik. Memang kalau kita lihat di hadis tadi yang pertama saya sampaikan bahwa di situ yang telah ditakdirkan yang pertama adalah wa yu'maru bi arba'atin kalimatin. Malaikat memerintahkan kepada kita dengan 4 kalimat. Yang pertama adalah yuktabu rizqahu. Malaikat menulis rezeki yang diperoleh semasa dia hidup di dunia. Yang kedua ajalnya. Ajal kapan batas waktu dia kembali kepada Allah. Yang ketiga adalah amalan yang dia kerjakan dalam dunia. Kemudian syaqiyun aw sa'idun. Apakah dia bahagian daripada orang yang bahagia ataupun dia bahagian daripada orang yang celaka. Itu telah ditakdirkan dalam semasa kita di dalam kandungan ataupun perut ibu kita. Nah, namun apakah boleh kita rubah? Boleh diubah kadar tersebut? Ya. Berbicara tentang berubahnya kadar dan qada, kita agak mengatras sedikit bahwa kadar terbagi kepada dua. Kadar, ada kadar yang muallaq dan ada kadar yang mubram. Kadar yang muallaq maksudnya adalah kadar yang bisa diubahkan oleh sesuatu yang lain yang memang berupa ritual ibadah yang telah dijanjikan oleh Allah. Misalkan yang pertama adalah doa. Doa. Karena dalam sebuah hadis ad-doa yanfa'u la yuqna hadru anil qadri. Tidak terhindar daripada kadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa doa yanfa'u bima nazal fima lam yuzal. Doa tersebut bermanfaat, akan berefek pada sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah dan juga akan berefek kepada sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah. Misalkan contoh, kita terkena musibah hari ini. Dalam takdir Allah telah ditakdirkan bahwa kita tertimpa musibah. Nah, dengan sebab kita berdoa, kalau memang musibah tersebut tergolong dalam kadar yang muallaq, maka dengan sebab doa tersebut Allah tidak jadi menimpa musibah kepada kita. Itu kalau kita kategorikan musibah tersebut kepada muallaq. Tapi satu lagi ada yang namanya kadar yang mubram. Kadar yang mubram adalah kadar yang memang tidak bisa digugat, tapi doa juga berefek kepada kadar mubram tersebut. Maka doa, dua kadar muallaq dan kadar mubram ada efeknya dengan doa. Kalau kadar muallaq, dengan sebab kita berdoa, Allah Ta'ala tidak jadi menurunkan cobaan kepada kita. Kalau kadar mubram, Allah Ta'ala jadi menurunkan cobaan kepada kita, namun ada kekurangan ataupun ada tawaran ataupun ada dikurangi cobaan yang tertimpa kepada kita. Maka berbicara kepada doalah yang mampu merubah ataupun yang mampu meringankan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, berbicara tentang masalah kadar yang telah ditentukan dan perubahannya, kita memang sering melihat bahwa dalam bahasa Aceh memang kamu takdirkan oleh Allah, ya kan? Memang kamu takdirkan Allah. Kiban tabugol. Itu merupakan bahagian yang salah menurut agama. Kita merelakan sesuatu yang maksiat yang bukan dianjurkan oleh Allah, tapi kita berhujjah membawa dalil bahwa itu kadar Allah, itu merupakan sesuatu yang memang diponis salah dalam agama. Diponis salah. Dan bahkan itu merupakan bahagian daripada pendapat Al-Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah. Karena tidak bisa kita katakan bahwa itu semuanya kadar. Karena yang diwajibkan kita beriman kepada Allah adalah qadar dan qadha. Namun ada kadar yang dipakai makna kepada muqdha dan muqaddar. Makna muqdha sesuatu yang didatangkan dengan sebab diri sendiri.
Itu muqaddah dan muqaddar. Maka jangan sampai begini kita katakan, kita ditakdirkan untuk maksiat, ya udah maksiat aja. Orang kafir begitu juga, kita ditakdirkan sebagai orang kafir, ya kafir seterusnya. Jangan begitu. Karena ini berbicara tentang masalah muqaddah dan muqaddar, bukan qada dan qadar. Karena makna qada dan qadar juga ada muqaddah dan muqaddar. Kalau makna muqaddah adalah sesuatu yang didatangkan daripada diri sendiri, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Mawahibus Sunniyah, syarah daripada Faraidul Bahiyah. Di situ syarah dikatakan wa yutlaqul qada 'alal muqdi nafsih. Kadang dipakaikan makna qada di atas muqdi nafsih. Mana muqdi nafsih? Ma ya'ti bihil insan. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu maknanya muqdi. Maka kalau muqdi, sesuatu yang didatangkan, yang dikerjakan oleh manusia, tidak wajib untuk rela, tidak wajib untuk menerima apa saja yang telah dikerjakan, termasuk maksiat. Maka ada sebuah perkataan, ridha bil maksiat maksiatun, ridha bil kufri kufrun. Kita rela terjerumus dalam maksiat, itu merupakan bahagian daripada maksiat. Dan kita rela berkekalan dalam kufur, itu merupakan juga ada siksaan daripada kufur juga. Maka kalau kita lihat daripada redaksi, maksud daripada muqaddah adalah tidak menentang dengan sebuah doa yang kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'udzubika minas su'il qada. Ya Allah, aku berlindung daripada buruknya ketetapan kepada kami. Nah, kalau kita bilang bahwa qada tidak bisa dirubah dan harus kita rela terhadap qada, maka doa tersebut, doa ini tidak mungkin ada. Maka seperti saya bilang bahwa maksud qada yang harus kita terima adalah sesuatu yang memang bukan yang datang daripada manusia, tapi yang memang ketetapan daripada Allah. Sedangkan perilaku yang memang ada ikhtiari kepada kita, maka kita tidak sepantasnya menerima lebih-lebih lagi kita terjerumus dalam perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Baik ya, terima kasih Tengku Misbar. Dan saudaraku di studio telah menunjukkan jam 9:20 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih dalam program talk show dengan tema keindahan di balik takdir Allah Subhanahu wa taala.